Warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tetes, NIM 19111200054, kelas 2A, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, mata kuliah Bahasa Arab. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari Ibu Fadila. Nomor 1, menjelaskan apa itu isim, berikan contohnya dan terjemahannya. Isim adalah kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, waktu, dan tempat. Contohnya, filun artinya gajah, jamilun artinya bagus, lailun artinya malam, masjidun artinya masjid. Yang kedua, menjelaskan apa itu isim ghairu munsharif, berikan contoh dan terjemahannya. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak boleh ditanwin. Contohnya, Ibrahimun artinya Ibrahim. Yang ketiga, menjelaskan apa itu isim muzakkar, berikan contoh dan terjemahannya. Isim muzakkar adalah isim yang berjenis kelamin laki-laki. Contohnya, Muhammadun artinya Muhammad. Yang keempat, menjelaskan apa itu isim muannas, berikan contoh dan terjemahannya. Isim muannas adalah isim yang berjenis kelamin wanita. Isim yang dikelompokkan dalam isim muannas itu ada 3. Yang pertama, manusia dan hewan yang berjenis kelamin wanita. Contohnya, baqaratun sapi betina, mar'atun artinya wanita. Yang kedua, nama yang diberikan kepada wanita. Contohnya, Fatimatun artinya Fatimah. Yang ketiga, yang berakhiran ta marbutoh contohnya madrasatun artinya sekolah. Yang kelima, menjelaskan bagaimana perbedaan antara isim muzakkar dan isim muannas. Cara membedakannya ialah kita terlebih dahulu mengenali kelompok isim muannas. Jika tidak termasuk ke dalam kelompok isim muannas, maka kita bisa memasukkan ke dalam kelompok isim muzakkar. Yang keenam, menjelaskan apa itu isim nakirah, berikan contoh dan terjemahannya. Dan bagaimana huruf terakhir isim nakirah. Isim nakirah adalah isim yang belum jelas penunjukannya. Contohnya, katabtu risalatan, artinya aku menulis surat. Biasanya isim nakirah ini huruf terakhirnya itu bertanwin. Yang ketujuh, menjelaskan apa itu isim ma'rifah, berikan contoh dan terjemahannya, dan bagaimana isim ma'rifah itu bisa berubah harokat terakhirnya. Isim ma'rifah adalah isim yang sudah jelas penunjukannya. Contohnya, al-baitu, rumah itu. Kenapa isim ma'rifah itu harokat terakhirnya sudah jelas? Karena pada isim ma'rifah itu huruf awalnya ada alif lam, maka dari itu dia berubah. Yang kedelapan, menjelaskan bagaimana cara kita membedakan isim ma'rifah dengan isim nakirah, yaitu dengan cara kita terlebih dahulu mengenali kelompok isim ma'rifah. Apabila tidak termasuk ke dalam kelompok isim ma'rifah, maka kita boleh memasukkan ke dalam kelompok isim nakirah. Yang kesembilan, menjelaskan apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah dan syarat-syaratnya, dan berikan contoh fi'liyah itu dalam bentuk muzakkar. Jumlah fi'liyah adalah jumlah fi'liyah adalah kalimat sempurna yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Sedangkan fi'il di sini itu kata kerja dan fa'il itu subjek atau pelaku. Contohnya, Hamidun qara'a, yang artinya Hamid telah membaca. Subjeknya di sini atau pelakunya di sini itu Hamidun, dan kata kerja di sini itu qara'a. Syarat-syaratnya itu harus ada fi'il dan fa'ilnya. Yang ke-10, menjelaskan apa itu jumlah ismiyah, berikan contohnya dalam bentuk muannas dan syarat-syaratnya. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar. Contohnya, Fatimatun fi masjidun, artinya Fatimah ada di masjid. Syarat-syaratnya harus ada mubtada dan khobar. Baiklah, yang ke-11,
Apa yang dimaksud dengan fi'il lazim? Berikan contoh dan terjemahannya. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Contohnya, zahaba hamidun. Di sini saya mengambil contoh dari ketentuan dari fi'il maddi. Arti dari zahaba hamidun tadi, Hamid telah pergi. Yang ke-12, soalnya menjelaskan apa itu fi'il muta'addi. Berikan contoh dan terjemahannya. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek. Contohnya, yanzuru hamidus sa'ata. Artinya, Hamid sedang melihat jam. Di sini saya mengambil contoh dari ketentuan fi'il mudhari'. Yang ke-13, soalnya apa yang dimaksud dengan isim isyarah plus mutsana, mufrad, mutsana, jamak dan terjemahannya. Isim isyarah adalah isim yang digunakan untuk isyarat baik itu jarak jauh maupun jarak dekat. Di sini saya mengambil contoh dari jarak dekat. Mufradnya atau tunggalnya haza Muhammadun, artinya ini Muhammad, itu mufradnya. Sedangkan mutsananya atau gandanya hazani Muhammadani, artinya ini dua orang bernama Muhammad. Yang jamaknya haulai Muhammaduna, artinya banyak orang bernama Muhammad, itu jamak atau bentuk banyaknya. Di sini kenapa dipakai haza? Karena itu bentuk mufradnya. Kalau hazani itu membentuk musananya atau gandanya. Kalau haulai itu bentuk jamaknya. Kalau musana itu ada tambahan alif nunnya, dan sedangkan yang jamaknya itu harus ditambahkan waw nunnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dari soal ibu ini hanya 13 karena nomor 6 dan nomor 11 itu tidak ada kalau tidak salah. Maka dari itu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.